Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Lailatul Rahmatin, Lintang Purnama Suryani Tias, dan saya Nadia Saputri akan mempresentasikan hasil dari makalah kelompok kami yang bertemakan hukum benda. Pengertian benda. Dalam arti sempit, benda merupakan setiap barang yang dapat dilihat saja atau berwujud. Sedangkan dalam arti luas, benda merupakan tiap barang-barang dan hak-hak yang dapat dikuasai dengan hak milik. Menurut KUH Perdata, pengertian benda yang dimaksud adalah benda berwujud, seperti halnya tanah, kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Sedangkan benda yang tidak berwujud seperti hak cipta, paten, yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dan tidak diatur oleh KUH Perdata. Selanjutnya yaitu klasifikasi benda. Klasifikasi benda berdasar jenisnya antara lain 1. Dalam pasal 505 KUH Perdata, benda dibagi atas benda yang habis dalam pemakaian dan benda yang tidak habis dalam pemakaian. 2. Benda dalam perdagangan. 3. Benda yang dapat diganti. 4. Benda yang dapat dibagi. 5. Benda yang ada sekarang. Selanjutnya, klasifikasi benda menurut golongannya, yaitu 1. Dalam pasal 503 KUH Perdata, benda digolongkan dalam benda bertubuh, berwujud atau material, tidak berwujud atau immaterial. Kedua, menurut pasal 504 KUH Perdata, benda terdiri atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Selanjutnya yaitu hak milik benda. Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Dengan demikian, hak milik dapat dikatakan sebagai hak kebendaan yang paling utama apabila dibandingkan dengan hak kebendaan yang lain. Adapun ciri-ciri hak milik menurut Prof. Sri Sudewi, yaitu 1. Hak milik merupakan hak induk terhadap hak kebendaan lainnya. Kedua, hak milik merupakan hak yang selengkap-lengkapnya. Ketiga, hak milik bersifat tetap, artinya tidak akan lenyap terhadap hak kebendaan yang lain. Yang keempat, yaitu hak milik merupakan inti dari kebendaan yang lain. Meskipun hak milik merupakan hak kebendaan yang paling utama, terhadap hak milik terdapat beberapa pembatasan, yaitu 1. Undang-undang dan peraturan umum. 2. Tidak menimbulkan gangguan. 3. Kemungkinan adanya pencabutan hak. 4. Hukum tetangga. 5. Penyalahgunaan hak. Nah, secara umum, cara memperoleh hak milik diatur dalam pasal 584 KUH Perdata, yaitu 1. Pemilikan, 2. Perlekatan, 3. Daluarsa, 4. Pewarisan, dan 5. Penunjukan atau penyerahan. Selain diatur dalam pasal 584 KUH Perdata, cara memperoleh hak milik juga diatur dalam pasal-pasal di luar pasal 584 KUH Perdata, yaitu 1. Penjadian benda, 2. Penarikan buahnya, 3. Persatuan benda, 4. Pencabutan hak, 5. Perampasan, 6. Pencampuran harta, 7. Pembubaran dari sebuah badan hukum, dan 8. Abandonment. Nah, sedangkan cara berakhirnya hak milik adalah sebagai berikut. 1. Karena orang lain memperoleh hak milik itu, dengan salah satu cara untuk memperoleh hak milik di atas. 2. Karena binasanya benda, karena pemegang hak milik melepaskan hak milik atas benda tersebut. Selanjutnya yaitu hak penguasaan atas benda, atau biasa yang disebut besit. Besit menurut pasal 529 KUH Perdata adalah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri maupun dengan perantaraan orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu. Adapun syarat-syarat besit yaitu 1. Korpus atau perbuatan, yaitu perbuatan untuk menguasai benda.
Yang kedua, animus atau kehendak, yaitu adanya kemauan untuk memiliki benda tersebut. Basit dan detensi merupakan kedudukan yang sama-sama diberikan hukum untuk menguasai suatu benda, tetapi keduanya memiliki perbedaan. Perbedaan basit dan detensi antara lain: 1. Basit adalah penguasaan benda baik dengan diri sendiri maupun melalui hubungan hukum dengan perantara orang lain. Detensi adalah penguasaan benda karena suatu hubungan hukum dengan seseorang. Kedua, basit mempunyai syarat korpus dan animus, sedangkan detensi hanya ada korpus. 3. Basit dapat menjadi eigener karena kadaluarsa, sedangkan pada detensi dapat menjadi eigener karena penyerahan. 4. Pemilik basit disebut basiter, sedangkan pemilik detensi disebut detentor. Fungsi basit antara lain yaitu: 1. Fungsi polisionil, yang berarti mendapat perlindungan hukum dan hukum tersebut mengakui kenyataan itu tanpa mempersoalkan hak milik berada pada siapa. Kedua, fungsi second letige, yang merupakan perubahan basit menjadi hak milik adalah melalui daluarsa. Yang selanjutnya yaitu hak jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak. Benda bergerak karena sifatnya, yaitu benda-benda yang dapat berpindah atau dapat dipindahkan. Misalnya hewan ayam, kambing, dan benda buku, pensil, meja, kursi, dan lain-lain. Pasal 509 KUH Perdata. Termasuk juga sebagai benda bergerak ialah kapal, perahu, gilingan, dan tempat-tempat pemandian yang dipasang di perahu dan sebagainya. Pasal 510 KUH Perdata. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang. Pasal 511 KUH Perdata, misalnya 1. Hak pakai hasil dan hak pakai atas benda-benda bergerak. 2. Hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan. 3. Penagihan atau utang piutang. 4. Saham-saham atau andil-andil dalam persekutuan dagang, dan lain-lain. Benda tidak bergerak dapat dibagi dalam 3 golongan, yaitu: yang pertama, benda tidak bergerak karena sifatnya. Pasal 506 KUH Perdata. Misalnya tanah dan segala sesuatu yang melekat atau didirikannya di atasnya, atau pohon-pohon atau tanaman yang akarnya menancap dalam tanah. Yang kedua, benda tidak bergerak karena peruntukannya atau tujuan pemakaiannya. Pasal 507 KUH Perdata. Misalnya pabrik dan barang-barang yang dihasilkannya, penggilingan-penggilingan, dan sebagainya. Dan yang ketiga, benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang. Pasal 508 KUH Perdata. Misalnya hak pakai, hak hasil, dan hak pakai atas kebendaan tidak bergerak, hak pengabdian tanah, hak numpang karang, dan hak usaha, dan hak lain-lainnya. Selanjutnya yaitu hak pungut hasil. Pasal 756 KUH Perdata menyebutkan bahwa hak pungut hasil adalah hak kebendaan untuk mengambil hasil dari barang milik orang lain, seakan-akan dia sendiri pemiliknya, dengan kewajiban memelihara barang tersebut sebaik-baiknya. Dan menurut pasal 759 KUH Perdata, hak pungut hasil dapat diperoleh karena undang-undang atau karena kehendak pemilik. Dan yang terakhir yaitu dihapusnya hak pungut hasil. Pasal 807 KUH Perdata, yaitu: 1. Karena pemegang hak meninggal dunia. Yang kedua, karena pemegang hak melepaskan haknya. Ketiga, karena tenggang waktu hak memungut hasil itu telah habis atau syarat-syarat ditentukannya hak itu telah terpenuhi. Yang keempat, karena lewat waktunya. Yang kelima, karena pemegang hak berubah menjadi pemilik karena pencampuran. Dan yang keenam yaitu karena bendanya musnah. Sekian presentasi dari hasil makalah kelompok 7. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.